Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali hadir di tempat ini. Kita adalah memuji, menyembah, dan mendengarkan kebaikan Tuhan. Ada satu ayat di dalam Mazmur 90 ayat ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bisa katakan amin. Yang hari berkat Tuhan di masing-masing keluarga luar biasa. Mari hari ini dengan segenap hati kita bersyukur kepada Tuhan yang datang membawa semangat, membawa sukacita kita. Kalau permasalahan bolehlah kita letakkan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk kita bersujud. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan lidah hidup kami. Kami mau serahkan seluruh tubuh kami dalam hati Bapa. Kami mau menyenangkan hati Kau. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Biar hanya Kau mampu memuliakan Tuhan. Terima kasih. Segala yang diserahkan dalam tangan, seluruh umat kami serahkan dalam tangan. Hanya Kau saja berkuasa atas kami Tuhan. Roh Kudus berkarya di kami. Kami bersyukur Tuhan. Pakai hati kami, setiap kami Tuhan bersyukur dalam tenangnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala permasalahan yang boleh dalam hidup kami dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus telah turut serta semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Serta dijaga di bibir kami. Kesal setia Tuhan, Tuhan Yesus kami bersyukur padamu. Hati yang bersyukur kita pujikan.
untuk kami ombak Tuhan Yesus, pemilik hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Sebelum kami berjalan lagi menyembah Tuhan Yesus, Tuhan setiap kami Bapak. Haleluya. Dalam tubuh kami dijaga sama Tuhan Yesus, menyenangkan hati Kau hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, mari dengan segenap hati dan berbahan. Haleluya. Dengan segenap kekuatan, kita puji namanya. Kau sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Kami menyampaikan Tuhan setiap hari bersama Tuhan. Ya, hal baru yang indah yang senantiasa diberbagi. Jiwa merindukanmu, hatiku padamu. Kau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani seluruh hidup, sampai ku kembali. Mari kita buka berdiri. Jiwaku sungguh merindukan, hatiku padamu. Kau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan.
Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mulai serah-serah dari Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Segala masalah, segala percobaan boleh terjadi, namun Tuhan Yesus kekuatan dan selamat kita. Amin. Setelah berlari hanya memuji Tuhan.
Dia tetap setia walau kita tidak setia. Dia tak berjanji dan mencukupi segala kebutuhan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua berdiri, Bapak Ibu. Hari ini kami menyatakan bahwa setiap hari Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Dia tidak pernah terlambat, dia ajaib, dia sangat baik, dia selalu mencukupkan kebutuhan kita. Kurang apa lagi? Dia juga Tuhan penyembuh, Tuhan yang menyediakan. Kurang apa lagi? Mari kita nyatakan sama-sama, Bapa, Kau setia.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kami bersyukur Tuhan dan segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya.
Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala Tuhan-Mu telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melewati sakit, kami disembuhkan. Kalau kami boleh melewati cobaan, kami dikuatkan. Kalau kami boleh lemah, kami dikuatkan oleh kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ajarkan kami untuk bersyukur, memberikan kami keajaiban-keajaiban. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Melalui pujian, melalui penyembahan, kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas kami. Bapa, sebentar hamba menyampaikan firman-Mu. Urapi ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan. Biar hanya nama-Mu Tuhan Yesus, keajaiban-keajaiban juga apa yang menjadi hati disampaikan oleh kami Tuhan, menjadi penghiburan buat kami, menguatkan kami, juga menegur kami Tuhan Yesus. Bapa, setiap hati kami mau serahkan dalam Engkau. Engkau memberi contoh seperti 3 model tanah, kami pun jadi tanah yang subur bagi Tuhan. Memang tidak mudah, memang terkadang himpitan datang, memang terkadang panas sering datang. Namun Tuhan, jagai kami, jagai hati kami, supaya apa yang telah tertabur di dalam hidup kami boleh penuh kemuliaan. Tuhan Yesus, jika kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin mencuri mengganggu kami, tidak berikutnya, kami mau singkat darah Yesus merangkul kami, darah Yesus juga tempat ini, darah Yesus semua yang ada di hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami serahkan pada berikutnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak berdoa kepada Tuhan susah dikasih Tuhan. Tidak balasan pada awal tahun 2023 ada perencanaan oleh sudah kita lewati hari yang ke-19 hari ini. Waktu itu sesuai dikasih Tuhan. Sepanjang kita awal mulai masuk ibadah, pujian senantiasa berbicara tentang setia, kasih, puji Tuhan. Nah, sebenarnya yang dikatakan bahwa Bapak yang saudara saya sembah adalah Bapak yang setia. Memang betul-betul berkabar saudara, walaupun saudara dan saya tidak setia, tetapi dia tetap setia, karena dia tidak akan lupa akan janjinya. Ya, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara, Tuhan tidak akan lupa. Percobaan boleh datang, masalah boleh datang, tapi ketahui Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai dalam segala persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentang persoalan permasalahan juga itu tidak hanya bagi orang yang tidak setia, tetapi bagi orang yang setia sekalipun hamba Tuhan sekalipun saudara, tentang juga permasalahan itu tidak bisa terlepas. Karena melalui percobaan, melalui persoalan dan permasalahan itu akan membuat saudara dan saya semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi akan Tuhan. Nah, itu saudara, puji Tuhan. Dan oleh karena itu, biar pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama kita akan
membuka kitab suci kita yang terdapat di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima. Jadi surat kedua di sana saudara sebelum kitab Wahyu. Jadi sudah itu kemudian saudara di sana ada surat 1 Yohanes. Ya puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara, saya tidak janjian hidup ya, kalau ujian itu nyanyian selalu membicarakan tentang setia, tentang kasih. Bahkan dari awal sampai naik di angka ini, itu sudah membuka satu ayat di dalam Matius 90 itu. Itu menghitung hari-hari. Itu kebaikan yang itu ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, mungkin pada tahun lampau 2024 saudara, yang banyak hal yang saudara yang saya alami persoalan dan permasalahan. Tetapi ingat, sekali-kali Tuhan itu selalu menolong. Sekali-kali Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Nah, kemudian saudara, firman Tuhan kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Pak David minggu kemarin, saudara, kita fokus kepada firman, kita fokus kepada Allah, karena Allah adalah menjadi sumber daripada segala sumber. Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, itulah Allah yang sudah saya sampaikan. Saya akan baca saudara ayat ini. 1 Yohanes pasal yang kelima dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, memang banyak orang yang berbicara tentang iman, ya. Tetapi pada satu ketika, pada satu saat mengalami satu ujian, mengalami satu cobaan, saudara, maka seolah-olah menghadapi segala sesuatu dengan kekuatannya. Menghadapi semua itu dengan pikiran dan dengan kegagalan. Nah, bagi saudara kasih Tuhan, memang banyak hal yang menduduki dalam firman Tuhan. Bagaimana saudara Bapak leluhur kita, Bapak Abraham? Bapak Abraham sangat mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Tapi pada suatu ketika perintah yang disampaikan kepada Bapak Abraham sebagai leluhur kita, dia harus mempersembahkan anak tunggalnya. Dalam sifat kemanusiaan daripada Bapak Abraham, anak saya kok begini ya, begitu, ya kok begini ya. Begitu kita ada yang lain dikatakan memang Bapak Abraham adalah orang yang kaya di zaman itu. Kok tidak minta ini, tidak minta semua kekayaan, kok yang diminta adalah anak yang menjadi dambaan, menjadi
membuat dan menjadi harapan di masa usia lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selama 1 minggu, selama 1 minggu yang lalu, rekan kerja 2 hamba Tuhan di wilayah 5 dipanggil Tuhan dalam waktu 1 minggu. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, kalau yang Ibu di Kolombiya, kami ketemu terakhir pada waktu Natal. Natal di tempat ini dia hadir. Kemudian saudara kisahkan, saya panggil untuk mengeluarkan diri, saya katakan, sosok tetap semangat. Ya, saya mau seperti teman tetap hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, memang kalau selama dia dalam satu pelayanan, saya tidak pernah mendengar dia sakit, apapun saudara, kalau masalah batuk itu juga umumnya. Tetapi jika beberapa 2 tahun yang sampai dia dulu, karena pada saat itu pelayan nomor 2 itu dia berangkat dalam kondisi yang sehat, berangkat kerja sehat. Tetapi setelah beberapa saat atau jam saudara, dia mendapat telepon dari satu rumah sakit atau kepolisian yang ada di rumah sakit pada waktu itu telah menangani kecelakaan putra yang nomor 2. Akhirnya saudara saat itu sampai beberapa bulan lewat, sehingga pada bulan Desember kemarin dia bisa hadir. Dia tidak pernah hadir di mana-mana dalam persekutuan pun dia tidak pernah hadir. Tapi pada waktu Natal di tempat ini dia datang, dia hadir. Saya perhatikan umat saya berikan sesuatu tetap semangat. Ya, tidak tahunya lain maaf. Jadi kata tahu apa? Tante Bodi gimana? Saya kaget. Begitu cepat. Dalam waktu 1-2 minggu ketemu, kita masih bisa ngobrol. Jadi sesuai dikasih Tuhan. Kemudian pada hari Jumatnya dimakamkan. Pada saat kami menghadiri ibadah pelepasan dan pemakaman daripada Ibu Bodi, Bapak Pendeta di pagi ini itu ngomong, Pak Andi Luarto masuk ke rumah sakit. Kemudian saudara, pada waktu malamnya, saya ingat dia dipanggil Tuhan. Begitu cepat teman-teman yang sedih orang itu dipanggil Tuhan. Kemudian besoknya saya hadir di dalam upacara pemakaman. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya melihat bagaimana sempatnya, bagaimana dukanya, putih tubuhnya. Dia hanya mempunyai satu anak, putri. Jadi pada waktu itu saudara, saya di kaki, saya kata, semangat. Kamu harus mengikuti teladan daripada Papa. Papamu tidak kenal apa itu artinya susah. Papamu tidak pernah mengeluh di dalam menghadapi berbagai masalah. Dan dia semangat. Terus kemudian saya mendekati istrinya, saya tetap semangat. Iya.
saudara, kami sebagai rekan hamba Tuhan, saya tahu siapa adik suara. Dia adalah anak sekolah minggu. Saya pada waktu saya jadi pengajar pelayanan di Greenville, dia anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Nah, ini saudara saya Tuhan begitu cepat. Mereka telah meninggalkan kami. Dan jika sudah dikasih Tuhan, tetapi apa yang Tuhan buat itu semuanya baik. Terus pada hari Rabu kemarin, pada waktu gereja kita dipakai pertemuan daripada Bukit Muli, tempat dari tolonganku, dia dikasih saya. Kalau panggil saya, ya itu. Pak hari itu beberapa hari lalu kita ketemu yang sudah meninggalkan kita. Jawab saya, karena bangunan dari sana sudah selesai, rumah yang Tuhan sediakan itu sudah selesai. Nah, ini sudah terkaitan dengan pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan menyediakan semua apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Nah, ini sudah dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam surat Yohanes ini mengatakan bahwa sebagai orang yang mengaji Tuhan, tandanya orang yang mengaji Allah adalah orang yang mengaji dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau saudara itu saudara memperhatikan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak David, saudara, berkat Tuhan itu bagi orang yang dekat dan mengasihi akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Jadi saudara, jadi berkat itu dia tahu bagi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Begitu. Sebenarnya saudara bukan kita yang mengasihi Tuhan lebih dahulu, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Saya mau berikan satu contoh, ya. Orang yang setia, orang yang sangat mengasihi dan melakukan tentang perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 itu merupakan satu figur, satu contoh bagi orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Itu diumpamakan seperti orang yang bijaksana. Makanya ayat dalam Mazmur awal tadi sudah dibacakan sama Pak Yafi, saudara. Orang yang bijaksana. Nah, di dalam Mazmur pasal 24, pasal 7:24 ini, orang yang bijaksana adalah mendirikan rumah, mendirikan bangunan itu di atas batu. Memang di dalam Matius pasal ke-7:24 seterusnya itu bisa, memang ada dua dasar. Ada dua dasar di mana orang mendirikan, membangun rumah. Tetapi ayat yang ke-24 itu adalah orang yang bijaksana, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan akan perintah-perintah daripada Tuhan. Karena perintah daripada Tuhan ayat yang ketiga di dalam Yohanes pasal 5, perintah itu tidak benar. Semua bisa lakukan. Dengan latar belakang pendidikan, latar belakang status saudara, semua itu bisa melakukan perintah Tuhan. Karena perintah itu tidak benar. Orang tua, orang muda, anak-anak, pemuda, pemudi itu bisa melakukan perintah itu tidak benar kan? Ada sih beritanya. Kira-kira apa? Kasih Tuhan akan membuktikan. Itu kan benar kan?
Gitu kan? Makanya tadi sudah saya katakan, Abraham orang yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi akan Tuhan, tetapi jika dia mendapatkan ujian supaya dia mempersembahkan putra tunggalnya, aduh, rasa hati kecilnya benar. Ya kayak Allah Tuhan minta yang lain, ya domba-domba sapi itu semuanya bagi orang oke, tetapi dia adalah orang yang benar-benar memberikan suri teladan bagi saudara. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia lakukan sudah apa begitu. Nah, dari Bapak Ibu di Matius pasal 7:24 ini, orang yang bijaksana membangun atau mendirikan rumah di atas batu. Apabila hujan yang benar, topan yang dahsyat itu menata bangunan itu, dan bangunan ini tidak akan runtuh. Ini saudara, bangunan tidak akan runtuh. Beda orang yang bangun semua, pokoknya yang penting dibangun. Yang satu dia mendirikan rumah tanpa dikasih dasar, dibangun di atas tanah atau pasir. Begitu hujan lagi datang, maka hancurlah bangunan itu. Dan ini saudara, ini adalah merupakan satu contoh bagi saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, itu berarti sudah ada orang begini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka saudara saya tidak akan marah. Memang bagi sesuai yang kasih di Tuhan, ada beberapa mereka berikan suku angkatan, satu angkatan dengan saya. Ya, pada saat dalam pendidikan di sekolah kita, boleh dikatakan dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah kekurangan. Walaupun dari sesuatu yang lain, mereka menjual baju, menjual pakaiannya, karena butuh uang. Dia pergi ke kota Batu, dia menjual pakaian. Untuk apa? Untuk semua keperluan di sekolah kita. Pada sekolah kita sudah semuanya boleh dikatakan cukup ya. Makan tinggal makan, makan tidur, baca firman itu aja. Tapi karena mereka seringkali banyak jajan dan lain sebagainya. Nah, jika saudara kalau tidak punya uang bingung, nyasar semuanya, ya sampai cincin, tengahnya itu dijual untuk apa? Untuk perut. Itu seperti itu. Nah, teman saya ini saudara, boleh dikatakan dia tidak pernah mengalami apa artinya tidak punya duit. Mungkin orang yang bulan kemarin punya bos datang, bulan yang kedua punya bos, jadi boleh dikatakan punya duitnya seperti itu. Dan kemudian saudara semua itu akan teruji pada saat di tengah-tengah pelayanan Tuhan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan. Kalau bagi saya saudara, masalah kekurangan itu no problem. Dimana selama saya di sekolah kita, saya tidak pernah dikasih uang, tidak pernah dikirimi, ya pokoknya pada kakak saya konsil kan sebagai teman, kan dia juga tahu bagaimana di sekolah kita. Namun saya tidak pernah beda.
Saya tidak mengirim surat minta ini dan sebagainya. Tidak. Dia berkata dengan Tuhan. Apa yang tidak timbul di dalam hati manusia itu telah disediakan. Inilah itu yang dijadikan. Itu ayat masanya pada angkatan yang pertama. Kemudian pada angkatan yang kedua, itu di dalam surat Filipi pasal 13. Aku kuat di dalam menanggung segala sesuatu di dalamnya. Jadi bagi saudara semua kita masing-masing di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, semua apa yang dia ditinggalkan, pelayanan, pekerjaan Tuhan ditinggalkan. Itu sesuatu, itu tidak pidana. Seperti orang yang berikan rumah di, padahal kalau dikatakan tentang hal percobaan, ya, menurut kasar mata saya, ya, menurut penglihatan saya, pengetahuan saya, dia tidak pernah mengalami apa artinya tantangan di dalam pelayanan. Kita itu seseorang mau di demo, ya, di demo. Guru-guru bangunan mau didemo, guru-guru bangunan petugas dari KUA datang supaya gereja ditutup, alasannya tidak ada izin. Wih, seperti itu saja. Apalagi pada waktu perintisan sekolah minggu awal banyak saudara, tapi untuk berikutnya habis hingga dua orang anak. Itu ditakut-takuti. Itu. Namun saya nggak juga dengan dia. Kalau memang diskusi ya, kenapa tidak? Nah, jadi seseorang didasari seperti bukan berarti seorang yang bisa tidak, tapi masih belajar dan belajar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Puji Tuhan. Nah, jika saudara beberapa hari yang lalu, ya di kemarin Pak Thomas berapa tahun pelayanan di luar tahun yang makan akhiran penasihat dari Yayasan Perjuangan itu tanya dia besok keluaran dari sekolah kita wedding. Pak Thomas pelayanan di sini berapa puluh tahun, jadi dia itu. Saya keluar sekolah kita jadi berbantukan di negeri, kemudian tahun 73 kami 74 kami melanjutkan karirnya di sini jauh dari tetapi tidak jalan, tapi kita boleh tidak jalan sampai hari ini. Puji Tuhan. Jadi berbeda sesuatu dikasih di Tuhan. Seandainya pada waktu saya sekolah kita dalam kekurangan, dalam kebutuhan, menulis surat minta ini karena kakak saya gembala sebagai seorang pendeta, pasti kan bisa. Tapi enggak, hanya Tuhan juga yang menjadikan. Nah, jadi berbeda sesuatu yang dikasih di Tuhan. Ya. Kemudian Anda juga ini pada waktu dia suatu angkatan yang kedua, dia dilupakan di Batam. Nah, kemudian setelah kita sendiri Tuhan, memang saya bersyukur sama Tuhan yang dari Tuhan di Tuhan, diberkati Tuhan. Yang pertama diberkati Tuhan, cepatnya besar, kerjanya besar, tapi pada suatu ketika, saudara, ada satu isu. Kalau saya perhatikan di sekolah kita, ya baik-baik saja, happy. Nah, jadi sama-sama satu happy. Tapi pada waktu di tengah-tengah ada karena persoalan dan permasalahan, akhirnya dia hilangkan pelayanan. Karena dia hilangkan pelayanan, maka dia organisasi GPD, dia dikenakan sanksi. Ya organisasi. Puji Tuhan. Dan kemudian saudara pada suatu ketika dia tempuh di Batam. Oh ya, kenapa?
Nggak ada Tuhan. Oh ya begini Tuhan, baik-baik. Saya mau datang ke tempatmu ya. Gini. Oke. Terus bagaimana perjalanan? Nah, sekarang nganya di mana? Aku di Surabaya. Nah, kalau kamu di Surabaya, kamu naik bis yang jurusan Kediri Tulungagung itu banyak, itu juga. Ada Betawi, ada Banjar, itu banyak. Nah, nanti naik bis turun di rumah sakit batin, nanti saya kejemput di sana. Jam berapa nanti kamu berangkat dari Blurase itu? Nah, saya perkirakan perjalanan 3 jam. Nanti kalau kamu berangkat ke sana, nanti saya jemput jam sekian. Oke. Begitu saudara, dan setelah itu dia sudah ada sudah sampai di tangan. Begitu saudara, banyak hal, banyak cerita. Dia katakan, anak enak lemas. Begini, walaupun banyak persoalan, banyak masalah, tetapi kamu masih bisa bertahan. Saya katakan begitu, itu adalah berkat doa Anda juga berkat dukungan dari seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan, saudara, saya tidak mau mengungkit permasalahan walaupun saya tahu ya Yesus itu kalau kita mengungkit setannya itu akan membuat dia lebih susah. Ya sudah, puji Tuhan. Nah, kita minggu ibadah saudara 2-3 hari di rumah. Jadi 2-3 hari dia di rumah saudara. Ya kemudian hari Selasa dia ngomong, Mas, kalau ke Tulungagung wis kota antar ke sana. Enggak usah, aku tak naik bis kan? Ya, sangat ke sana. Ya, jadi dua saudara ternyata dia nggak jadi ke Tulungagung. Puji Tuhan, akhirnya dia kembali ke Surabaya. Nah, pada suatu saat saya ketemu juga teman satu angkatan. Dia ngomong, Mas, apa? Dia tahu ke rumah kami. Iya, kenapa? Kamu kasih pelayanan. Iya, kenapa? Boleh ini. Saya tahu. Saya tidak boleh jangan ini karena nanti kena sanksi dia sanksi dia dipilih. Orang ini cowok siapa yang mau seperti itu? Kita tahu dia membutuhkan pertolongan. Kalau kita juga becek, ya kasihan dia tidak akan bisa makan. Tapi Tuhan ini, ya sudah, tidak usah diperpanjang, cukup sampai di situ. Saya tidak mau mengungkit permasalahan baru. Karena saya pikir seandainya saya yang mengalami seperti itu, kayak apa? Dulu, jangan mentang-mentang, yuk berhasil dalam pelayanan, mungkin cepat mungkin begini. Kamu mempunyai kedudukan di organisasi, justru kita yang mendapatkan kedudukan di suatu organisasi, jangan jadi bos, tapi jadilah pemimpin. Nah, jadi saudara, bos dan pemimpin beda. Kalau bos itu menyuruh anak buahnya, saudara, mungkin kita lagi. Tapi bagi seorang pemimpin tidak demikian. Walaupun sifatnya ringan, tetapi dengan kata-kata yang manis. Makanya dia berkata perintah Tuhan itu tidak berat. Kasih sesama manusia. Kalau sebagai seorang bos, anak buahnya karyawan salah dibentak, enggak boleh nih. Tapi sebagai seorang pemimpin, kalau tahu bahwa hanya di sana
yang diarahkan. Jadi kita berikan hamba Tuhan supaya kita. Ya mungkin dari organisasi mereka sudah dipesan, dikeluarkan dari organisasi DVD. Tapi mungkin suatu ketika kalau kita sebagai teman sekerja sejauh kita bisa mengubah balik. Mungkin dia akan saja mereka akan bangkit dan mereka akan kembali di dalam balik. Itu suci. Jadi saya juga memberi Anda lebih pintar daripada saya. Kita sama-sama kita kedua. Kita sama-sama mendapatkan pelajaran yang sama. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi inilah orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan mau melakukan. Yang mungkin dia juga seperti itu. Dia mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Tapi pada satu ketika yang dia mendapatkan hambatan, mendapatkan hal yang mungkin sudah dia melakukan, tapi melakukan belum seutuhnya. Dan sudah mendapat permasalahan seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dikasih Tuhan, jadi dikatakan bahwa sebenarnya perintah yang daripada Tuhan itu tidak benar. Itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, jadi menurut di dalam kitab Samuel, dengar-dengaran itu lebih baik daripada kurban. Jadi seperti itu. Jadi begitu dengan dengaran itu. Jadi itu sebabnya sudah kalau kita mencermati firman Tuhan beberapa minggu lalu sudah. Berkat Tuhan itu diberikan, dinyatakan dengan limpahnya kepada orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi seperti itu cerita, seperti yang Dr. tadi saya katakan. Jadi orang yang bijaksana itu mendirikan atau di atas batu bara. Jadi mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Makanya sejarah Pak David itu mengatakan, jadi berkat itu dinyatakan dan sejahtera itu diberikan. Itu merupakan bagi orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi awal dikatakan hitung hari-hari. Kebaikan. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya diingat, tapi seperti orang yang bijaksana. Ya, jadi didengarkan, dilakukan, menuruti perintah itu. Tapi beda dengan orang yang membangun rumah di atas dasar tanah tanpa dikasih fondasi sudah begitu ada cobaan belum tinggal. Jadi secara mitos berkat itu damai sejahtera tenteram itu diberikan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang sedang bicara ada kita Yusuf. Ya, kita Yusuf itu pasal yang pertama. Kan begitu. Biar kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita renungkan. Ya. Jadi inilah sesuai yang dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan. Maka kalau saya sih ya sudah saya jauh juga. Isinya kayak ini juga banyak kurang kabar. Ya walaupun cuma kabar yang sejak pusat, yang sejak tahunan. Tapi kalau saya ketemukan saya nggak salah. Kemudian saya yakin
perbandingan dengan jumlah firman, apa yang terjadi, apa yang dialami, dan apa yang terjadi. Makanya saudara tadi sudah katakan dalam kurun 1 minggu dulu hamba yang setia melayani Tuhan untuk di dalam pelayanan, dalam perintisan. Kalau saya perhatikan Ibu Fonikoruda, dia membangun jemaat di atas jemaat yang orang-orangnya yang ditinggalkan oleh kembali. Bahkan rumah yang awalnya bisa dipakai untuk ibadah tidak dipakai. Dia harus merintis, dia harus melayani di situ. Yang mana? Larinya emang, minta tahu bagaimana. Ya, semampu selagi saya bisa nanti. Saya bisa. Puji Tuhan. Akhirnya ada rumah kosong bisa dikontrak. Rumahnya besar, yang bagus, memang tanya kedua. Puji Tuhan, saudara. Dalam kurun waktu sekian tahun, saudara. Karena yang punya rumah itu, rumahnya mau dijual, tanah dan rumah itu dijual. Ditawarkan sama Ibu Fonikoruda. Wah, itu dia masih belum berkeluarga. Puji Tuhan. Memang ya sudah dipisahkan. Ya tidak keseluruhan. Ya sekarang tanah yang ada bangunan itu aja dulu. Nah, selebihnya kalau memang boleh, ya selebihnya nanti kita jangka waktu sekian tahun kita puji Tuhan. Oke. Akhirnya saudara dalam 2-3 tahun seluruh tanah dan bangunan yang bisa terbeli. Kemudian dia membangun. Aktivis sudah dekat dan membangun. Saya minta kalau apalagi ini, oke, begitu. Jadi Bapak Ibu saudara semua bahan-bahan saya carikan pada waktu itu Pak Yusuf, Pak Yusuf Purnomo itu waktu itu kan dia usaha material, pasir, batu ya sudah. Jadi semuanya sudah akhirnya bisa terbangun sampai hari ini. Puji Tuhan. Kemudian Pak Adi Soeharto ini pun dulu sudah sering kesana kan ngomong ini nih. Waduh, sekarang kamu kembali oneng DVD. Istrimu kan orang DVD. Nah, kamu dulunya juga memang DVD, walaupun kamu bukan sebuah kitab dari DVD, dari BPS nggak masalah, yang penting kamu balik, kamu bergabung, kamu menghadap pimpinan layan, kamu jelek, oke, akhirnya dia bisa bergabung, ya bergabung. Akhirnya saudara dia bisa beli tanah, walaupun tak mencepat doa, pinggir kali, jadi saudara tembok fondasi, tembok bangunan, ini sungai jadi ini. Jadi temboknya fondasinya ini sebagai ini sudah sungai saudara. Begitu, namun dengan tekun dan setia, Tuhan menolong. Ya Tuhan memberkati, Tuhan hidupkan jiwa. Keurutan yang berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Namun saya bersyukurnya hanya mempunyai satu anak tunggal putri. Tetapi anaknya sudah sekolah tinggi, bahkan oleh organisasi sudah dilantik sebagai PDP itu, yang ibunya, mamanya sudah menjadi muda. Itulah kelebihannya. Jadi saya katakan almarhum juga sudah ini cepat sekali. Jadi pada saat saya kata terakhir saya ngomong, kalau makan dia oh ya lu, tahu-tahu kan masuk rumah sakit serangan jantung. Jadi mendengarkan serangan jantung karena ada sesuatu besi makan ini apa yang menjadi kesukaan
ya sudah dilahap sedemikian rupa. Jadi dia sesuai dikasih Tuhan. Dan oleh karena itu, sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang dinikmati bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan semua perintah-perintah daripada Tuhan, yang telah mengalahkan dunia. Itulah iman. Inilah saudara iman. Maka saudara kalau tadi kembali dalam Matius juga biasa yang beda. Jadi ada kalanya iman. Iman kepada Tuhan juga ada orang yang percaya dengan melakukan adat istiadat. Itu tidak bedanya orang-orang Yahudi, orang-orang dulu mereka melakukan hukum Taurat yang juga melakukan hukum adat istiadat. Jadi secara dikasih Tuhan tanpa salah, setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia makan, mengharapkan kehadiran kedatangan daripada Mesias. Walaupun Mesias itu sudah ada di antara mereka, bahkan mereka membunuh Yesus. Saya tidak percaya. Pengajaran-pengajaran disampaikan oleh Tuhan itu dikatakan itu pengajaran yang tidak benar, menyesatkan. Jadi inilah sistem dikasih itu. Mesias ada, tetapi itu juga perempuan Samaria. Itu percaya. Bahkan dia menyampaikan hal itu kepada orang kampung sekitarnya. Di sana ada Mesias. Dia yang sudah menceritakan apa yang aku lakukan. Semuanya itu. Akhirnya saudara mereka berbondong-bondong dia datang ke pintu aku untuk mendengar firman Tuhan. Percaya. Jadi perempuan Samaria dia tidak lebih daripada seorang pelacur, saudara. Tetapi dia percaya akan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Akhirnya dia bisa membawa orang kampung, orang pelacur, orang berondang kepada sehingga murid-muridnya itu tahu apa yang sudah terjadi. Karena Yesus berkata, ada makanan begitu. Sampai mereka tidak mengerti apa ada orang yang memberi makan dia. Tapi yang dikatakan makanan adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi inilah saudara, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang sudah saya dengar, itu kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan segala hati, didasari dengan kasih, maka semuanya pujian itu menyatakan pokoknya ini Yesus semuanya beres kabeh gitu. Jadi tidak susah. Jadi tidak hanya kita menyanyi, tidak hanya kita memuji, kita bisa memuji, tetapi itu menjadi satu kenyataan. Menjadi satu kenyataan bagi saudara saya, saudara dikasih di Tuhan. Makanya dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu di sana dikatakan dia sudah sesuatu dan itu mengucapkan syukur. Itu ya mengucapkan syukur. Jadi saudara biasa gitu. Nah, bagaimana saudara kita harus mengucap syukur? Sebab apabila kita memperbanyak ucapan syukur kita, maka di sanalah saudara apa yang menjadi sumber itu adalah Tuhan. Jadi Yesus yang akan mengenapi apa yang dia janjikan kepada orang-orang yang memang benar-benar mengasihi Tuhan dan melakukan. Jadi Bapak Ibu sesuai dikasih di Tuhan. Dan oleh karena itu Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga di sana dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi saudara ingat di dalam Al-Quran, janganlah sifat kasih dan setianya Allah itu meninggalkan engkau.
Ya, kenapa sesuatu? Kenapa? Terus bagaimana seandainya kita meninggalkan kesesuaiannya Tuhan? Apa yang terjadi? Itu pasti akan terjadi sesuatu. Dan apabila kita mengasihi, kita melakukan apa yang kita nikmati, banyak sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan kita melakukan suatu kepada firman Tuhan dan kita tidak meninggalkan kasih dan setianya Tuhan di dalam hidup kita, melainkan setelah biar kasih dan setianya Allah itu menjadi biasa di dalam kehidupan kita. Karena di dalam bahasa yang ketiga Amsal itu, ayat yang ketiga, kalau karena itu pada lehermu. Nah, jadi menjadi dasar yang begitu. Jadi bukan berarti Alkitab mulai ngapain rancet sekali kondangan, tidak. Beli mandel yang bentuknya salib, tidak gitu. Ya, jadi secara kalungkan sifat kasih dan setia itu jangan sampai meninggalkan. Tetapi dia dikatakan menjadi hiasan. Ya, menjadi dasar dikalungkan di dada kita. Gue sudah bisa kalau ya, tapi ada orang yang sudah kan. Kalau saya perhatikan pada tanggal 15 kemarin, tanggal 12 kemarin, satu di antara sopir adalah itu yang bawa kok gitu ya. Nah itu di sini ada salibnya, jadi ditato salib. Tapi bagaimana sih? Apakah benar-benar sifat kehidupan perilaku mereka sudah disalib? Jadi maksudnya sudah mau bikin kamu yang gede seperti ini. Tetapi ayat yang berikutnya di dalam Amsal 3 ayat 3 itu, dan tuliskanlah di dalam dua loh hati, di loh hatimu. Nah, jadi dia sifat kasih dan setia Allah itu sudah tertulis, ya, tertulis di dalam dua loh hati. Maka kita akan menikmati berkat daripada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Nah, kalau firman itu ada tersiratnya sendiri, maka saudara, apapun yang sudah saya hadapi, maka semuanya itu Tuhan yang akan menyelesaikan. Bukan berarti kalau saya berbicara di kemudian saya tidak banyak hal saudara, banyak yang akan datang. Tapi itu Tuhan. Meskipun kami harus menanggung semua Tuhan, tapi saya bisa menolong mereka Tuhan. Saya menolong bukan karena sepenuhnya saya punya, bukan karena saya limpah harta dan kekayaan dia, tetapi sesuatu karena sifat kasih dan setianya Tuhan itu yang sudah terbukti di dalam hati. Jadi kalau Allah yang sudah sesungguh itu mempunyai hati yang belas kasih, tidak seperti orang yang percaya kepada Tuhan, tidak juga mempunyai belas kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan dan penolong kita semua. Jadi Bapak Ibu yang percaya Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan banyak terima kasih, dukungan panjenengan, baik sejak Ibu Rumah ada sampai dia sudah dipanggil Tuhan. Panjenengan terus menyuruh pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan apabila selama 1 tahun yang lalu atau seorang tidak di tengah-tengah pelayanan ada tindak tanduk kata yang kurang berkenan,
hati saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saudara, kalau memang ada sesuatu yang kurang pas, sudah bisa tegur saya nggak marah, ya. Sudah tegur saya nggak marah, saya senang. Itu menjadi satu kehubungan manusia. Tentu panjenengan tidak menginginkan kembali saudara jatuh, ya. Nah, jadi saudara yang biar terus betul, mau itu seluruh. Jangan menyimpan sesuatu dalam hati, ya. Jangan disimpan, ya. Itu kan menjadi penyebab sesuatu. Kalau segala sesuatu sejarah, apalagi kejelekannya orang, ya, dan jangan kalau dibenci, kalau disimpan, itu bahaya sejarah. Ya lepaskan aja, begitu. Makanya sejarah apapun yang terjadi, ya dalam kehidupan saya. Kalau masalah di Vietnam, macam-macam itu sebabnya sejarah. Kalau sampai tahun 2025, usia saya 78. Tetapi rekan-rekan hamba Tuhan, setiap kali yang mereka ketemu, jadi ini bahkan mereka waktu motor buruan aja, umurnya besar dulu. Menurut saya sih tidak, menurut saya tidak, tetapi menurut mereka ada nasionalis yang begitu. Nah itu sebabnya menjadi seorang saudara. Apabila selama di tengah-tengah pelayanan tidak bertahu setiap hari ada perilaku yang menunjuk hati panjenengan, maafkan, mau maafkan panjenengan, mau, amin. Ya, puji Tuhan, ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, terima kasih juga atas segala kurban dan persembahan saudara di bulan Januari 2 kali gereja kita dipakai untuk persembahan hamba Tuhan. Ya, baik yang Santo Surabaya dan juga Bukit Kuria ini. Dari Surabaya, Mojosari, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, begitu, Saka, tidak berdiri semua nomor, tapi segala sesuatu. Mereka lah, wes, padahal jangan kata berkuat, kalau banyak, mereka malah ya hari itu ibu-ibu yang ngomong, ibu orang jangan dikata ya. Akan dua banyak begitu. Nah inilah sejarah. Jadi diberkati. Ya, memang itu memberkati. Ingat apa yang dikatakan oleh anak Ibu Gembala. Doa itu memberkati. Jadi kan banyak dua tidak banyak berkat, banyak dua kurang berkat, ya dua banyak berkat dan jalan itu. Ya, jadi begitu hal. Jadi terima kasih buat segala di dalam panjenengan. Persekutuan panjenengan di dalam Tuhan, maka segala diri rela itu tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kepada kita semua. Mari kita akan sama-sama kita akan bangun diri, kita akan berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya di tahun yang baru ini saudara, kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan sehingga malam, maka berkat kita akan melimpah kepada kami memuji kebesaran dan nanti Bapak tadi seperti itu.
kami kembali datang dan bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu. Terlebih terima kasih Tuhan buat kasih melalui firman-Mu. Bapa, Engkau yang memberi teladan, Engkau yang sudah mengasihi isi dunia ini, Engkau mengasihi kami semua. Demikian haleluya. Bapa Abraham yang telah mengasihi, Engkau lebih dari yang lain, lebih apa yang Tuhan mau kami rindukan ya Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau juga membuat kami semakin hari mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh mengasihi Tuhan makin hari makin setia ya Bapa. Oleh ya Tuhan, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai kondisi, kami boleh menyempatkan hal yang mengutamakan Engkau lebih dari yang lain. Kami boleh berseru kepada Engkau, Tuhan, Engkau melewati kami. Engkau akan hadir dalam setiap rumah tangga umat-Mu. Engkau akan hadir dalam setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh hal yang Engkau tenangkan, boleh memberikan damai sejahtera. Sehingga kami mengerti akan rencana-Mu, mengerti nasihat firman-Mu ya Bapa. Oleh ya Tuhan, melalui nasihat firman-Mu, kasih yang luar biasa, kami boleh bagikan kepada yang lain. Kami boleh berikan kepada yang lain. Kami tidak inklusif, kami tidak haleluya, pelit Tuhan akan kasih-Mu. Sehingga kami boleh berseru kepada Engkau, dan kami boleh melihat akan sekeliling kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami berikan kepada umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai dalam pembentangan kuasa firman-Mu. Pakai dengan heran, urapi ya Bapa. Segala keperluan, segala kebutuhan Tuhan cukupi. Engkau juga memberkati segenap umat yang hadir pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak kami berkati Pak David. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus, sedikit firman telah kami pelajari hari ini. Ketika kami mencintai anak-anak Kamu, kami mengasihi Kamu. Pakai Tuhan, kami menjalankan Kamu dengan pemerintah. Bapak, pagi hari ini kami mau berikan sedikit dari apa yang telah Ibu berkati pada kami berlimpah-limpah. Kiranya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan kami. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berikan persembahan. Haleluya. Amin. Ku tak membawa anakku juga satu datang ke dunia yang tinggal semua akhirnya satu kembali ke surga.
Kita akan berdoa untuk keluarga Bapak Daniel, karena dengan semua permasalahan terkait beberapa minggu yang saat ini terkait di kota Surabaya, supaya Tuhan tolong dan campur tangan mereka lainnya dengan Tuhan. Tapi ini saudara, kami mengucap syukur karena segala kebaikan-Nya. Karena kami sadar bahwa kami datang hadir di dalam dunia, kami tidak membawa sesuatu apapun. Demikian juga di kamar, di sana kami datang kembali menghadap di pangkuan Tuhan. Kami pun tidak akan membawa, tetapi Dia kiranya apa yang Tuhan anugerahkan itu yang akan kupersembahkan kepada-Mu. Apa yang disampaikan, Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengenal hati kami. Kami sangat mengasihi Kau. Yang kiranya Tuhan sebagai bukti kami masih, kami boleh berpegang teguh dan melakukan semua perintah-perintah yang daripada-Mu dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada kesempatan yang indah pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Daniel yang beberapa hari lalu Tuhan di mana supirnya mengalami musibah. Ya kiranya Tuhan akan tolong dari awal Tuhan sudah campur tangan, dan hari ini putra-Mu Bapak Daniel Suwandi pergi ke Surabaya untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan, baik kepada pihak yang berwajib dan juga kepada pihak si keluarga korban. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang menciptakan Engkau, mengajarkan bekerja, Engkau selalu memberikan pembelaan. Selesaikan dengan semua dengan setuntas-tuntasnya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semuanya itu akan beres Tuhan. Hari ini akan membawa puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk ibu Kapita yang terganggu kesehatannya Tuhan, yang kiranya buat makam tolong bersama dan kebaikan kekuatan kesehatan yang baru dan kembali Tuhan ditinggikan dan diperlihatkan. Terima kasih Bapak di surga yang melakukan yang sudah dilakukan. Bapak yang berada duduk di dalam Tuhan makam tolong supaya semakin hari Tuhan kami semakin dikuatkan, semakin hari Tuhan kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapak di surga, tambahkan iman, percaya dan pengharapan kami, karena Engkau adalah satu-satunya yang menjadi andalan kami. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan sepanjang satu pekan ke depan, biar kiranya Tuhan tolong dan campur dan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat pagi hari ini, baik Tuhan Aulia memimpin pujian pemain musik, jemaat yang membawa ubat bersemakin bekerjaan dan doa syafaat, untuk berkati dan berkati hari pertama hari dengan satu harapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati segala usaha, ada perceraian dan pekerjaan dari anak-anak-Mu. Baik katakanlah bersama anak-anak tenang Tuhan, jangan menjadi keluar suasana mereka Tuhan berkati. Anak-anak kami yang masih duduk dalam sekolah hari-hari persiapan untuk menghadapi ulangan kenaikan kelas dan ulangan ujian akhir. Yang kiranya Tuhan akan tolong dari SD, SMP, SMA perguruan tinggi kita Tuhan yang akan tolong dan campur dan memberkati kedua orang tua mereka Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan, karena semua untuk keperluan dan kemudian bagi putra putri mereka yang dia dalam berjuang Tuhan melihat dalam ilmu pendidikan. Terima kasih Bapak di surga, kami
Serahkan bangsa negara kami di dalam tangan. Berkati dengan dan sejahtera keamanan secara kondisi di dalam segala bidang. Pakai para pemimpin bangsa kami dan pemerintah pusat, daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai di desa-desa, RT dan RW. Berkati sehingga semuanya akan tercipta dengan zaman yang adil dan makmur, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ketika diserahkan dalam tangan sudah kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya Allah menyertai perjalanan umat-umat sampai tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera dan kembali nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Pembawa kami. Sekarang setelah yang dikasih Tuhan, jom kita dengarkan tempat rumah ibadah kita kembali ke rumahnya masing-masing. Mari katakan bahwa berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, hanya suka cita kasih sayang daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, menyatakan penghiburan daripada Allah Bapa, menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Terpujilah bagi namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mama